Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa dan siswi sekalian. Bagaimana kabar kalian semuanya? Bapak doakan ya, mudah-mudahan kalian semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta selalu ada dalam kesehatan. Baiklah, pada kali ini kita akan belajar tema 4, sehat itu penting. Subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Muatan pelajarannya yaitu 2 mata pelajaran, IPA dan IPS, ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial. Baiklah, akan kita mulai. Untuk muatan pelajaran yang pertama, yaitu muatan pelajaran IPA. Pada muatan pelajaran IPA ini, kita akan belajar gangguan organ peredaran darah manusia. Pada subtema 1, kalian telah mempelajari tentang organ peredaran darah. Organ peredaran darah seperti jantung dan pembuluh darah hendaknya dijaga kesehatannya. Apabila tidak kita jaga, maka akan menimbulkan gangguan kesehatan. Gangguan pada organ peredaran darah manusia dapat terjadi karena 2 faktor. Faktor yang pertama yaitu faktor non-keturunan, dan faktor yang kedua adalah faktor keturunan. Untuk faktor non-keturunan atau gangguan organ peredaran darah yang terjadi karena faktor non-keturunan adalah diakibatkan oleh pola hidup dan makanan yang tidak sehat. Jadi gangguan organ peredaran darah non-keturunan dapat diakibatkan oleh pola hidup dan makanan yang tidak sehat. Nah, berikut ini adalah gangguan-gangguan organ peredaran darah non-keturunan. Yang pertama adalah anemia. Anemia adalah penyakit kekurangan darah. Penyakit ini terjadi jika sel darah merah yang dihasilkan lebih sedikit daripada sel darah merah yang mati. Gejala yang dialami dengan penyakit ini antara lain lelah, pucat, dan sesak napas. Selanjutnya, gangguan organ peredaran darah manusia karena faktor non-keturunan. Yang kedua adalah hipertensi. Hipertensi adalah penyakit tekanan darah tinggi. Penyakit ini dapat diakibatkan adanya penyempitan pembuluh darah atau gangguan lain. Yang ketiga, gangguan organ peredaran darah manusia karena faktor non-keturunan adalah hipotensi. Hipotensi adalah penyakit tekanan darah rendah. Penyakit ini diakibatkan jantung tidak memompa dengan tekanan yang cukup. Dinding arteri terlalu melebar, atau tidak ada cukup cairan intravaskular. Intravaskular itu yaitu cairan yang terkandung dalam pembuluh darah. Salah satu gejala penyakit ini adalah cepat merasa pusing. Selanjutnya yang keempat, gangguan peredaran darah manusia karena faktor non-keturunan yaitu
Leukemia. Leukemia ya, leukemia. Leukemia adalah penyakit kanker pada sel sumsum tulang yang menghasilkan sel darah putih. Akibatnya, jumlah sel darah putih menjadi sangat banyak dan memakan sel darah merah. Kita lanjutkan. Masih gangguan organ peredaran darah manusia, faktor non-keturunan. Yang kelima adalah jantung koroner. Jantung koroner adalah gangguan sistem peredaran darah terjadi ketika arteri koronaria atau arteri yang memasok darah ke otot jantung menjadi mengeras dan menyempit. Penyebab penyakit ini adalah penumpukan kolesterol dan bahan lainnya pada dinding pembuluh darah. Yang keenam, gangguan organ peredaran darah manusia karena faktor non-keturunan adalah stroke. Stroke adalah penyakit yang diakibatkan pecahnya pembuluh darah di otak. Pecahnya pembuluh darah ini mengakibatkan saraf-saraf di otak tidak mendapatkan cukup oksigen. Keadaan ini dapat menyebabkan kerja saraf terganggu. Yang ketujuh adalah varises. Varises adalah penyakit yang terjadi akibat pelebaran pembuluh darah balik di kaki. Gejala yang dapat dirasakan oleh penderita adalah pembengkakan di sepanjang pembuluh darah balik di kaki yang diikuti otot kejang pada betis. Masih gangguan organ peredaran darah pada manusia. Nah, selain dari faktor non-keturunan, gangguan peredaran darah pada manusia juga dapat terjadi karena faktor keturunan. Nah, berikut ini beberapa gangguan pada organ peredaran darah manusia karena faktor keturunan. Yang pertama adalah hemofilia. Hemofilia adalah penyakit yang membuat darah susah membeku, sehingga darah akan terus-menerus mengalir apabila terluka. Penyakit ini disebabkan kurangnya zat pembekuan darah. Selanjutnya yang kedua, gangguan organ peredaran darah manusia karena faktor keturunan adalah talasemia. Talasemia adalah penyakit di mana tubuh tidak memproduksi cukup hemoglobin atau sel darah merah, sehingga jumlah hemoglobin di dalam tubuh sedikit. Oleh karena sedikitnya hemoglobin di dalam tubuh, maka oksigen yang diantarkan ke seluruh tubuh tidak cukup, sehingga mengakibatkan seseorang terkena anemia dengan gejala mudah merasa lelah, lemah, dan bahkan sesak napas. Nah, untuk usaha pencegahan gangguan organ peredaran darah manusia, yaitu usaha-usaha pencegahan terhadap gangguan alat peredaran darah ialah dengan melakukan pola hidup sehat, antara lain makan makanan bergizi, olahraga yang teratur,
dan tidur istirahat yang cukup. Kita lanjutkan. Untuk muatan pelajaran yang kedua adalah muatan IPS. Pada muatan IPS ini kita akan belajar mengenai interaksi manusia dengan lingkungan alam dan interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Interaksi manusia bukan hanya dengan individu dan kelompok saja, melainkan mencakup interaksi manusia dengan lingkungan alam, sosial, budaya, dan ekonomi. Nah, perhatikan, ini adalah interaksi manusia dengan lingkungan alam. Lingkungan alam adalah lingkungan yang merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Interaksi antara manusia dan alam dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, interaksi manusia yang menyesuaikan diri dengan alam. Contohnya, manusia menyesuaikan waktu tanam dengan musim penghujan. Kemudian, contoh yang kedua, waktu untuk berlayar menyesuaikan dengan keadaan cuaca. Contoh yang ketiga, menghindari tinggal di daerah rawan bencana alam. Nah, itulah contoh-contoh interaksi manusia yang menyesuaikan diri dengan alam. Selanjutnya yang kedua, interaksi manusia yang mendominasi alam. Contohnya adalah yang pertama, upaya manusia mengambil sumber daya alam dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contoh yang kedua, yaitu upaya manusia dalam mengembangkan teknologi hujan buatan. Nah, itulah contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam. Jadi, interaksi manusia dengan lingkungan alam itu terbagi dua. Yang pertama, interaksi manusia yang menyesuaikan diri dengan alam. Dan yang kedua, interaksi manusia yang mendominasi alam. Selanjutnya adalah lingkungan sosial. Manusia perlu berhubungan atau berkomunikasi dengan lainnya, sehingga terjadilah interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Contoh lingkungan sosial. Contoh lingkungan sosial antara lain lingkungan keluarga, sekolah, pertemanan, kerja, dan masyarakat. Interaksi manusia dengan lingkungan dapat mempengaruhi pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Jadi, interaksi manusia dengan lingkungan dapat mempengaruhi pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Nah, itulah siswa dan siswi sekalian untuk pembelajaran pada kali ini pada tema 4 subtema 2 muatan IPA dan IPS. Mudah-mudahan kalian semua dapat memahaminya serta dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari Bapak dicukupkan sekian dan terima kasih. Tidak lupa sebagai motivasi untuk kalian semua, semangat terus dalam belajar.
Nah, akhir kata dari Bapak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.